Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nur Islamiyati. Saya mahasiswi dari Universitas Cyber Asia, mengambil program studi manajemen S1 di kelas MJ 701. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan isi dari tugas etika bisnis dengan dosen Pak Joko Suharyanto. Next, ya, nomor 1, pendapat saya terkait pandangan mengenai proyek food estate, terutama terkait perubahan lahan sawah menjadi kebun sawit. Nah, tentunya saya tidak setuju karena proyek food estate di Kalimantan Tengah ini menyebabkan perubahan lahan sawah menjadi kebun sawit yang sangat disayangkan. Tujuan awal proyek itu kan untuk mendukung ketahanan pangan yang seharusnya difokuskan pada pemanfaatan lahan secara produktif untuk menanam bahan pangan seperti padi. Nah, alih fungsi lahan menjadi kebun sawit menunjukkan kurangnya konsisten dalam pelaksanaan tujuan awal proyek. Saya tidak setuju dengan cara proyek ini dijalankan, karena hal ini justru bertolak belakang dengan prinsip ketahanan pangan, membawa dampak negatif pada lingkungan dan efisien penggunaan pembiayaan daerah. Terkait case proyek food estate ini, pemerintah dapat menerapkan dan mempertahankan etika menjaga sumber daya dengan konsep triple P, yaitu profit, people, dan planet. Faktor 3P ini merupakan konsep dari triple bottom line Elkington 1997, yang dimana profit dalam hal ini adalah mengejar keuntungan agar dapat memenuhi operasional warga sekitar. Kemudian untuk people adalah pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, planet adalah hal ini adalah perusahaan harus memperhatikan dan menjaga kelestarian alam. Next, nomor 2, analisa etika bisnis, identifikasi isu dan juga prinsip etika bisnis. Ya. Untuk isu etika bisnis, yang pertama yaitu jika asal mula proyek ini ada diperuntukkan untuk ketahanan pangan, tetapi kenyataannya fokus pada kebun sawit, maka ada elemen klaim palsu yang menyesatkan publik. Nah, yang kedua, alih fungsi lahan sawah menjadi kebun sawit menunjukkan tidak adanya komitmen terhadap tujuan awal proyek dan kurangnya monitoring selama proyek dijalankan. Yang ketiga, dampak terhadap lingkungan, yaitu perubahan fungsi lahan dapat mengakibatkan penebangan hutan secara besar-besaran, kemudian penurunan atau perubahan kondisi tanah, dan hilangnya keragaman hayati yang semuanya bertentangan dengan prinsip keberlanjutan. Nah, jadi sebelum dibuatnya lahan food estate ini, jadi ada pohon, kemudian ada ekosistem di mana ada keragaman hayati, tempat makhluk tempat hidup atau tempat tinggal makhluk hidup. Kemudian prinsip etika bisnis yang kurang dipenuhi yaitu kejujuran, karena yang awalnya kan lahan pangan ini dibuat untuk ditanamkan padi, namun dikarenakan tanah tersebut tidak subur atau tidak bisa ditanamkan padi, jadi digunakan untuk kebun sawit. Yang kedua, integritas. Yang ketiga yaitu tanggung jawab lingkungan. Next, ya, rekomendasi penyesuaian, ya, saran dan langkah agar proyek ini bisa lebih bertanggung jawab secara etika dan lingkungan, yaitu saran dan langkahnya yaitu sebagai berikut, yaitu audit independen dan evaluasi, yaitu pemerintah atau pihak terkait dan para petani dapat melakukan audit independen terhadap proyek untuk mengevaluasi pelaksanaannya dan menentukan apakah proyek ini masih sesuai dengan tujuan awal atau tidak. Yang kedua, transparansi atau keterbukaan. Nah, itu pemerintah dan pihak terkait harus memberikan laporan yang jelas dan terbuka kepada masyarakat mengenai perkembangan proyek yang dijalankan. Yang ketiga, revitalisasi lahan sawah, yaitu fokus kembali pada penggunaan lahan untuk tanaman pangan yang mendukung ketahanan pangan. Yang keempat, peningkatan partisipasi publik, yaitu melibatkan komunitas lokal, petani, organisasi lingkungan untuk memastikan pengelolaan proyek yang lebih baik. Nah, yang terakhir ada sanksi tegas, yaitu menerapkan sanksi terhadap pihak
yang menyalahgunakan proyek untuk kepentingan di luar tujuan utama. Next, nomor 4, keterkaitan dengan peraturan pemerintah, yaitu undang-undang yang relevan di Indonesia terkait pemanfaatan lahan dan ketahanan pangan. Ya, di sini ada peraturan yang relevan di Indonesia. Ada 3, saya ambil 3 contoh, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau PLP 2B. Bertujuan melindungi lahan pertanian pangan agar tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain yang tidak mendukung ketahanan pangan. Langkahnya yaitu pihak terkait harus memastikan lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan yang dilindungi secara ketat, menghindari konversi ke perkebunan sawit atau sektor lain yang tidak mendukung pangan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH, yang mengatur perlindungan perlindungan lingkungan dari aktivitas yang merusak. Sebelumnya menjalankan proyek, wajib dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Jika proyek food estate ternyata memiliki dampak lingkungan negatif, langkah mitigasi harus diimplementasikan secara nyata. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang penetapan dan alih fungsi lahan sawah, membatasi alih fungsi lahan sawah secara sembarangan. Pemerintah harus memastikan bahwa food estate ini dirancangkan sesuai dengan tujuan proyek di awal, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau penyimpangan dalam pemanfaatan lahan. Dengan mematuhi peraturan ini, proyek food estate dapat diarahkan kembali untuk mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan sesuai dengan nilai etika bisnis dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Next, nomor 5. Outcome yang diharapkan, ya. Outcome yang saya harapkan jika proyek ini diatur dengan lebih baik sesuai dengan etika bisnis dan serta peraturan yang berlaku, yaitu ketahanan pangan terwujud, artinya benar-benar menghasilkan kontribusi nyata terhadap ketersediaan bahan pangan. Nah, proyek food estate dapat menyediakan pasokan pangan yang stabil dan memadai, mendukung ketahanan pangan nasional, terutama di wilayah yang rentan terhadap krisis pangan. Yang kedua, keberlanjutan lingkungan. Nah, yaitu pemanfaatan lahan dengan metode ramah lingkungan yang tidak merusak ekosistem makhluk hidup. Kemudian kepercayaan publik meningkat, yaitu keterbukaan atau transparansi dan kesesuaian proyek dengan tujuan awal akan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap rencana atau agenda pemerintah. Nah, dukungan lebih besar dari masyarakat terhadap proyek pemerintah di masa depan. Kemudian pengelolaan lahan yang optimal. Nah, dimanfaatkan untuk mencapai tujuan proyek seperti produksi pangan tanpa pemborosan atau penyimpangan tujuan, sehingga lahan tidak terbengkalai atau dialihfungsikan untuk kepentingan yang tidak sesuai. Dan yang kelima, peluang ekonomi baru. Apabila berhasil panen dan menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar, proyek ini dapat membuka lapangan pekerjaan baru di sektor pertanian dan agroindustri, yang terutama membuka peluang pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Ya, sekian, terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.